New customer, customer for life. Ini adalah strategi baru untuk menghabisi pelanggan, agar pelanggan selalu terikat dan bertransaksi selamanya. Di sebuah kawasan perumahan elit dengan arsitektur modern, sinar matahari cerah. Kamera bergerak pelan ke sebuah rumah besar. Terdengar suara bel pintu bertubi-tubi. Sementara situasi di dalam rumah Juna, seorang pengusaha kaya yang sayang keluarga terlihat, tumpukan kardus COD menggunung. Kurir datang satu persatu, menyerahkan paket. Juna, dengan aura capek tapi sabar membuka pintu, dan tersenyum kecut menyambut tamu tak diundang itu. Matanya nanar melihat kurir datang bertubi-tubi. Melihat kedatangan kurir COD, kurirnya tersenyum canggung dan mengatakan, "Maaf Pak, ini masih ada 5 paket lagi." Sementara istri Juna melihat kedatangan paket dari balik jendela. "Taruh aja di mana kosong, Mas." Kurir berikutnya datang sambil bawa paket gede banget, hampir nabrak vas bunga. Di dalam rumah, istri Juna, yang cantik, selalu update, sibuk berjoget TikTok sambil live. "Guys, ini haul aku hari ini. Jangan lupa like, share, subscribe ya." Di sudut lain, anak Juna duduk main game, teriak ke handphonenya. Dengan suasana rumah penuh aktivitas masing-masing, anak perempuan Juna berkata, "Ma, aku top up lagi ya. Skin baru nih, limited time." Juna hanya bisa menghela napas panjang, menatap kekacauan ini. Juna berpikir panjang, apa yang terjadi ini? Bergumam pelan. Ini rumah apa gudang logistik? Di kantor Deo, teman Juna sebuah kantor startup modern, penuh bin bag warna-warni. Beberapa karyawan asik ngelamun. Deo berjalan pelan sambil membawa laptop, ia memperhatikan karyawannya. Ada yang ngelihatin aplikasi pinjaman, ada yang taruhan skor bola, ada yang check out keranjang belanja. Deo menggeleng frustasi. Dia mendekati salah satu karyawannya, berkata secara serius, "Kerjain kerjaan, bukan kerjain saldo." Dan karyawan lainnya dengan malu-malu mengatakan, "Maaf Pak, lagi ngejar cashback." Deo menggeram sambil melotot cashback dari neraka. Dan saat malam tiba di apartemen Radea, bersantai sambil sendirian di sofa, ia memegang remote, memindah saluran TV, menyimak berita. Konsumsi masyarakat meledak. Memindahkan remote mendapatkan saluran talk show. Mengapa belanja jadi terapi? Merubah saluran lagi hingga mendapati iklan. Cicil sekarang, bayar tahun depan. Radea membuka sosial media, penuh diskon, giveaway, pay later. Ia menatap layar lama, lalu berkata ke dirinya sendiri, "Kita lagi disedot, dan kita senang," dengan suara pelan dan getir. Sementara di sebuah bar tua di kota besar ini, bar semi terbuka. Lampu temaram, musik jazz pelan. Juna, Deo, dan Radea bertemu. 3 gelas kopi pahit di atas meja. "Anak istri gue kayak ketagihan. Barang datang tiap jam," kata Juna. "Karyawan gue, gaji kayak air bocor semua," kata Deo. "Satu negara ini kayak disihir," kata Radea. Mereka bertiga diam, merenung. Ini bukan cuma masalah rumah, ini penyakit sosial, dan kita bagian dari penyakit itu. Dokternya juga, tukang jual obatnya juga. Kita harus cari cara, bukan buat berhenti, tapi buat ngubah, kata mereka bertiga. Di saat obrolan mereka serius, Karina, seorang psikolog, nyamperin dan menyapa. "Bagaimana kabar kalian?" Mereka menyampaikan masalah kepada Karina, dan Karina tersenyum tipis menanggapi. Kalian harus mulai bertransformasi. Mulailah mereka merancang transformasi perusahaan mereka agar mampu seperti apa yang mereka hadapi. Dan bagaimana memulai dari awal untuk menerapkan strategi New Customer, Customer for Life. Simak di part berikutnya.